yang engkau berikan. Yesus yang berbicara, Bapa yang memberikan firman. Yesus yang menyampaikan firman, murid yang menerima firman. Setelah murid menerima firman, Bapa mempersaksikan. Yesus mengiyakan. Murid percaya. Apa itu? Yesus Rasul, utusan Tuhan. Itu kesaksian mereka. Kesaksian Bapa, kesaksian Yesus, kesaksian murid. Katolik, Protestan, dan sekte yang lain mempersaksikan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Adakah Yesus pernah mengatakan itu? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Adakah Yesus pernah mendoktrinkan hal itu? Dan diiyangkan oleh Bapa, dipersaksikan oleh Bapa? Di mana itu tertulis? Sedangkan kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, aku adalah Tuhan yang mengosongkan diri turun ke bumi, mengambil rupa manusia, bla bla bla. Kalau aku bersaksi dan mengatakan hal itu, tanpa ada kesaksian Bapa yang mengutus aku, maka kesaksianku itu benar, itu salah, tidak benar. Lalu bagaimana kalau Paulus yang bersaksi? Bukan Yesus. Paulus yang bersaksi dan Bapa tidak mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh Paulus. Apakah itu betul? Aku Yesus, levelku lebih tinggi daripada Paulus. Aku yang lebih tinggi levelnya ketika bersaksi, tanpa Bapa mempersaksikan kesaksianku itu, alias aku bersaksi sendiri dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Aku Yesus loh, yang lebih tinggi dari Paulus. Lalu bagaimana jikalau Paulus yang mempersaksikan sendiri tanpa persaksian Yesus, tanpa persaksian Bapa? Apakah bisa diterima? Bagi orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin terima. Tapi bagi yang percaya kepada Paulus, terima-terima aja. Ini data, Bung. Ini data. Makanya saya mengatakan bahwa kesaksian Yesus itu wajib. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu jelas itu. Wa isqala Isa bin Maryam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 25, Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang kesaksian yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak pendeta, bapak pastor, kalau berbicara tentang Yesus, wow, lebih Yesus daripada Yesus. Dia lebih mengotak-atik kemudian pikiran Tuhan, melampaui Tuhan. Yesus adalah, Yesus adalah, Yesus. Yesus mempersaksikan hal itu enggak? Dan kalau Yesus mempersaksikan hal itu, Bapa Elohim yang mengutusnya juga mempersaksikan itu enggak? Ya kalau enggak, ya renungkan, pikirkan sendiri. Kalau percaya kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya kalau percaya, kudu cerminannya, kiblatnya, kudu wajib lisannya Yesus. Jangan yang lain. Dan kalaupun itu lisannya Yesus tidak dibarengi oleh kesaksian Bapa, maka tertolak. Nah, tentang kekristenan, tentang Katolik, tentang Advent, ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, rasulkan Paulus, kitabkan bla bla bla. Ada nggak kesaksian Bapak tentang hal tersebut? Sampai sekarang saya belum menemukan itu, kawan-kawan. Silakan. Baik. Tadi dikatakan Yesus ada saksi dua, yaitu dirinya dan Bapa. Bapa sudah bersaksi waktu pembaptisan dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menangis mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena itulah makanya kami mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, sebagaimana dia mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Karena itulah makanya karena dia mengatakan bahwa Bapaknya, seperti dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena dia mengatakan Bapaknya adalah Tuhan, Bapaknya adalah Allah itu sendiri, maka ayat 18,
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meninggalkan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pengakuan bahwa dia adalah anak Allah adalah pengakuan dari Bapa yang surga, dan Yesus mengkonfirmasi itu dalam Yohanes 5. Apa alasannya? Ini alasannya. Sama Yesus mengidentifikasi dirinya bahwa kodratnya sama dengan Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus sedang menyamakan dirinya. Tidak ada nabi, tidak ada manusia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mengatakan seperti Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian tidak ada seorang pun nabi yang mengatakan bahwa seperti ayat 21, sebab sama seperti Bapa. Jadi Yesus menyamakan dirinya sama seperti Bapa. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Tidak ada seorang pun manusia atau nabi yang mengatakan seperti itu, mengidentifikasi dirinya, menyamakan dirinya dengan Bapa. Tidak ada seorang pun yang seperti di ayat 22 mengatakan seperti ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Makanya di ayat 23, Yesus mengkonfirmasi itu semuanya dalam satu kesimpulan. Seperti di ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ketika Bapa dianggap seorang Allah, atau ketika Bapa dianggap sebagai seorang Tuhan, Yesus sedang mengatakan bahwa penghormatan kepada Tuhan adalah diberikan juga layak pantas diberikan kepada dirinya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudaraku, tadi saya mengatakan kepada saudara, barang siapa yang mendengarkan penjelasan saya dan menggunakan kemudian akal bukan doktrin dogma pasti paham. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, sedangkan kesaksian Yesus dikatakan benar jika mana kesaksian Yesus itu juga dipersaksikan oleh Bapa. Anda membaca dalil yang sebenarnya Anda nggak paham sendiri dalil itu. Anda mempersaksikan sesuatu di luar daripada dalil yang Anda baca. Anda membaca dalil tapi Anda nggak paham. Kenapa? Anda ingin mempersaksikan kesaksian palsu. Coba Anda lihat. Seluruh data yang Anda sajikan tadi itu. Apa yang dikatakan di dalamnya? Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya. Diberikannya hidup kepada Yesus. Ada berapa yang hidup di situ? Ada 2. Ada 2, bukan 1. Data selanjutnya 27 Anda baca. Dan dia telah memberikan kuasanya untuk menghakimi. Karena apa? Karena Yesus adalah anak manusia. Bapak anak manusia enggak? Bukan. Berarti Bapak tidak diberikan kuasa. Kenapa? Karena Bapak lah pemilik kuasa itu. Yesus diberi kuasa karena dia hanya anak manusia. Jadi Anda mempersaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesaksian Bapa dan juga tidak sesuai dengan kesaksian Yesus. Ketika dikatakan dia diberi kuasa untuk menghakimi, memberi kuasa menghidupkan orang, mengampuni dosa orang sekalipun, itu karena apa? Karena dia anak manusia. Maksudnya apa? Dia diberikan sebab dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan tidak diberikan. Justru karena dia diberikan dalam bahasa Yunani didome, diberikan. Maka Yesus mampu melakukan itu karena dia diberikan kuasa itu. Kalau tidak diberi kuasa ya nggak bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Baca nomor 30-nya. Bisa nggak Bapa pencipta langit dan bumi mengatakan seperti itu? Ya nggak bisa. Jadi saudaraku,
Berhenti melakukan kesaksian-kesaksian tipu-tipu. Berhenti melakukan kesaksian-kesaksian selama 2000 tahun sebagai kesaksian bohongan. Jangan. Jangan. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apa kesaksian Yesus? Bapa yang mengutus aku. Aku diberi kuasa disebabkan karena aku adalah manusia. Aku diberi hidup. Oleh siapa? Oleh Bapa. Kalau tidak diberi hidup, hidup enggak aku. Enggak hidup. Jadi kesaksiannya itu loh yang harus kita percaya. Bukan kesaksian doktrin dogma dari gereja. Supaya kita ini bisa selamat. Apa yang diucapkan kudu wajib disahkan oleh Bapaknya. Jadi apapun yang Anda katakan, doktrin, dogma, tidak ada itu saudara, nggak ada. Dalil yang Anda bawa, jika Anda kemudian menganalisanya dengan akal, bukan doktrin, Anda sudah sembuh. Nggak sakit lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak, supaya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalau di situ Bang Suma, sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga Bapa memberikan hidup kepada Bang Suma hidup sendiri. Sama. Apakah berarti Bang Suma ini adalah Bapa? Kan lucu. Yesus kalau tidak diberi hidup, mampus, mati dia. Namanya dia manusia. Kenapa dia diberi kuasa menghakimi? Karena dia adalah anak manusia. Bapa itu anak manusia ya? Bukan. Berarti Bapa dan Yesus tidak satu hakikat. Makanya mari yuk kita bersaksi hidup kekal itu adalah mereka manusia mengenal Bapa Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar. Jangan Anda tambah. Cuma satu. Lalu Yesus di mana kalau begitu? Oh, Yesus harus dikenal sebagai utusan doang. Baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Begitu saudara. Kesaksian yang benar itu begitu. Jangan Yesus adalah reinkarnasi Tuhan, teopani Tuhan. Alamak. Kesaksian Yesus dong yang harus kita ikuti. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal diriku sebagai apa? Sebagai utusanmu. Itu kesaksian masuk surga. Itu kesaksian hidup kekal. Jangan lagi embel-embeli. Oh kami juga begitu Bang Suma. Tapi ada tapinya. Kalau di gereja kami nyembah dia loh. Berarti bohong. Sekira begitu Bang. Silakan. Silakan Pak Jasper, semangat Pak Jasper, silakan. Semangatnya terus saya. Kalau dikasih kesempatan. Iya, semangat. Oke, baik, saya jawab. Ketika Bapa mengatakan bahwa ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus mengatakannya itu sekali lagi dalam Matius 26 ya, ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia mengidentifikasi dirinya dalam Daniel 7, bahwa seperti dalam Daniel 7 yang mengatakan seperti begini, sebentar ya. Dalam Daniel 7 dikatakan begini, sebentar. Matius, tadi saya baca di mana? Matius, jadi dalam 14. Sebentar, ya lupa aku. Kelewatan. Sebentar. Hati-hati bersaksi bohong Bang. Sebentar. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Daniel 7 ayat 13. Tidak ada seorang pun atau siapapun yang mengidentifikasi dirinya dalam Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13 begini bunyinya. Sebentar Bang Zuma. Terakhir satu ayat aja. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya." Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya bahwa dia satu-satunya yang ada di hadapan yang lanjut usianya itu dalam Daniel 7 ayat 13.
dia menyamakan dirinya seperti itu. Nah, jadi kalaupun misalnya Bang Zuma ya berani mengatakan seperti kata Yesus tadi, seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, dan Bang Zuma mengatakan seperti itu, berani seperti itu, Bang Zuma harus bisa mempertanggungjawabkannya itu. Nah, kalaupun misalnya Bang Zuma berani mempertanggungjawabkannya itu di hadapan ini sekarang, tetapi apakah berani seperti yang ditulis oleh kitab Injil Sinoptik itu, 4 Injil itu mengatakannya seperti itu? Beranikah Bang Zuma mengatakan membangkitkan orang mati? Beranikah Bang Zuma mengatakan aku akan membangkitkan orang yang di akhir zaman? Penghakiman ada di tanganku. Kalau berani Bang Zuma mengatakan seperti itu, hati-hati Bang Zuma. Itu aja saya ucapkan. Karena apa? Karena Anda sedang menyandingkan diri Anda, sedang berhadapan dengan apa? Anak Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudaraku, harusnya kalau Anda, sekali lagi saya katakan, kalau Anda itu mau jujur, bersaksi sesuai dengan kesaksian Yesus yang disahkan Bapa, Anda tidak sampai kepada kondisi yang meresahkan gitu loh. Anda meresahkan ini ketika Anda membawa Matius 26. Ketika ditanya Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan, atas kesaksian-kesaksian ini terhadap engkau? Yesus diam aja kan? Yesus diam aja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Tuhan yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Yesus menjawabnya bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ditanya sama Imam Kayafas, apakah ente anak Tuhan atau bukan? Yesus mengatakan apa? Bukan. Apa buktinya dia mengatakan bukan? Ya Anda sudah menjawabnya tadi. Apakah engkau adalah anak Elohim? Apa jawabnya? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Bukan. Apakah engkau anak Allah? Bukan. Aku anak manusia. Itu kesaksian Yesus. Itu kesaksian Yesus. Pada hari ini telah lahir bagimu. Lahir dari siapa? Dari manusia. Siapa manusianya? Maria. Ya Allah ya Karim. Mana kesaksian bapaknya? Baca Matius 1. Nomor 18 sampai 31. Kepada Yusuf, apa dikatakan? Maria akan melahirkan anak laki-laki, anak manusia. Hendak kuberi dia nama siapa? Yesus. Tuhan Bapa bersaksi Yesus anak manusia. Malaikat datang, Maria melahirkan anak manusia. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kristen mengatakan Yesus anak Allah. Sama seperti orang-orang Farisi. Ayo kawanku, mari bersaksi. Ikuti kami. Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus satu natur aja. Bukan dua natur. Satu natur. Apa itu? Rasulullah. Titik. Mau hidup kekal? Kenali dua. Pertama, Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yang kedua, Yesus utusan Tuhan. Selesai. Sederhana kok itu. Jadi kalau Anda mengatakan, ini loh Bang Suma, ini loh, apa ini loh? Orang-orang dalam keadaan genting, dalam keadaan sangat-sangat menentukan hidup matinya oknum tersebut. Ditanya, apakah ente anak Tuhan? Engkau yang mengatakan itu. Tetapi aku mengatakannya bahwa mulai sekarang kau melihat anak manusia. Hah? Bukan berarti anak Tuhan. Kau yang mengatakan itu, tetapi aku berkata kepadamu. Beda. Apa yang aku katakan kepadamu? Anak manusia. Makanya tadi di awal saudaraku, andaikan Anda tidak pintar, tidak pandai kemudian bersilat lidah, Anda cukup menjawab, tidak ada kesaksian Bapa Elohim tentang Katolik, tentang Kristen, tentang Paulus, tentang Lukas, tentang Markus, tentang kitab-kitab yang kami amalkan.
tentang makan babi dan tidak bersunat, tentang masuk ke gereja hari Minggu, itu Bapak nggak pernah bersaksi tentang hal itu. Bahkan Bapak tidak pernah bersaksi tentang sekte yang kami anut sekarang ini. Udah selesai, bubar. Tapi kan Anda punya kelihayan silat lidah, kemana-mana. Ujung-ujungnya juga Bapak nggak pernah bersaksi tentang agama saudara. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa tolak ukurnya? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak benar. Nah, bagaimana kalau gereja yang bersaksi tentang Yesus? Gereja bersaksi, pendeta bersaksi. Benar nggak? Ya itu sudah pasti tidak benar. Yesus aja bersaksi tentang dirinya sendiri nggak benar, apalagi pendeta di gereja, apalagi pastor. Jadi mari teman, jemaat-jemaat, tinggalkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Silakan. Baik. Dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai 36 dikatakan begini. Aku dan Bapa adalah satu. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dan Allah. Ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, itu mengkonfirmasi pengakuan Bapa pada waktu baptisan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian yang kedua kalinya ketika di bukit pemuliaan, Bapa mengkonfirmasi lagi, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian di Yohanes 10 ini dikatakan bahwa dia sendiri mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian di Matius 16 ayat 16, Petrus pun mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan sepanjang pengakuan orang lain terhadap dirinya bahwa dia adalah anak Allah, Yesus tidak pernah mengatakan tidak. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Saudaraku, tadi itu Yesus mengatakan tidak. Apakah engkau adalah anak Allah atau tidak? Yesus mengatakan engkau yang mengatakan itu. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat anak manusia. Berarti tidak dong. Dia menolak. Saudara, tadi dalil ketika Anda membaca aku dan Bapa adalah satu, tadi kesaksiannya gimana? Yang Anda bawa itu tadi apa? Sama seperti Bapak memiliki hidup sendiri, demikian juga diberikan. Kan dua tuh. Kan dua. Terus Anda membawa Yohanes 8, nomor 17-18. Kan Anda sendiri yang membawa, saudaraku. Bukankah dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapak yang... Kan dua di situ. Gimana? Kemudian, kalau Anda memahami Yesus itu aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu adalah Bapa. Coba Anda lihat pernyataan. Ini lagi-lagi kesaksian Yesus ya. Kesaksian Yesus nih, kita harus berkiblat kepada kesaksian Yesus, orang yang mulia ini. Jangan ke doktrin, jangan ke dogma. Apa kata Yesus? Waktu Yesus mengajar di bait suci, Yesus berseru, apa katanya? Memang aku Yesus kamu kenal. Kamu memang mengenal aku. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Memang kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kok katanya satu? Memang kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal siapa yang mengutus aku. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Dalil itu, Bung. Yohanes 7, 28, 29. Kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Loh, katanya aku dan Bapa adalah satu. Berarti maksud dalil itu satu visi, satu tujuan. Bukan berarti satu hakikat. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, kau memang mengenal aku. Hakikatku manusia, kau mengenal aku. Tetapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku.
Nah, satu ilmu yang perlu saudaraku pahami, Anda harus camkan dalam benak saudara. Ketika orang Yahudi dari zaman Abraham sampai kepada hari ini, ketika mereka disebut sebagai anak Elohim atau anak Bapa, itu artinya hamba Bapa. Abdi. Bukan anak dalam perspektif pendekatan biologis. Jadi Anda memahami Yesus itu adalah anak Allah, oh dia Allah. Karena anak kambing adalah kambing, anak sapi adalah sapi. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukan begitu. Orang Yahudi menyebut dirinya sebagai anak-anak Elohim, artinya hamba-hamba Elohim. Hamba yang mana? Hamba yang suci, hamba yang kudus, hamba yang senantiasa membuat Bapa berkenan terhadap dirinya. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Ini pelajaran. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ini pelajaran. Yesus itu adalah hamba yang suci. Makanya dia disebut anak. Karena dia intim dengan Bapa yang telah mengutus dirinya. Kenapa disebut Bapa Tuhan? Kenapa mereka menyebut Tuhan itu Bapa? Karena Bapa itu adalah pembimbing, pengayom, penggembala, penuntun, pemberi, pengayom, pelindung. Itu Bapa. Nah, Bapa ini, Tuhan ini adalah yang menaungi Bani Israel. Maka Bani Israel disebut sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Elohim. Bukan berarti mereka adalah seperti kambing, anak kambing, ayam, anak ayam. Bukan begitu. Dipahami dulu itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan, aku dan Bapa adalah satu. Di data lain Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Saya kasih lagi data. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29. Bapa mengasihi aku, Bapa mengasihi aku dan dia tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, tidak membiarkan aku seorang diri maksudnya apa itu? Berdua. Begitu saudara. Jadi mari kita kembali kepada kesaksian Yesus, jangan kepada kesaksian gereja, karena kesaksian gereja Yesus tidak bersaksikan, apalagi Bapa. Demikian. Baik. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus, mengapa disebut anak Allah? Karena dia datang dan keluar dari Bapa. Makanya, karena itulah Bapa mengutus anaknya. Makanya Yesus sendiri mengakui dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa mengutus anaknya. Makanya Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa. Jadi bukan seperti manusia. Manusia dari dunia atau dari debu tanah. Sedangkan Yesus dari dirinya Bapa itu sendiri dia keluar. Makanya Yesus disebut anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal, anak satu-satunya Bapa, anak satu-satunya Bapa. Jadi dia anak satu-satunya yang keluar dari Bapa. Makanya kalau bahasa Yunani mengatakan monogenes, atau satu-satunya yang dilahirkan atau diperanakan oleh Bapa. Atau bahasa Inggrisnya mengatakan the only begotten son. Satu-satunya anak satu-satunya yang dilahirkan atau diperanakan atau keluar dari Bapa, yang memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Itu jawaban saya. Saudaraku, lagi-lagi kalau Anda tidak dikuatkan doktrin dogma nih, terlanjur Kristen, maka Anda sebenarnya malu menggunakan data Yohanes 8:42 itu. Kenapa di situ Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lah, udah gugur. Berarti dia itu bukan satu kodrat, satu hakikat dengan Bapa, karena Bapa cuma memiliki satu kehendak. Bapa itu memiliki satu kehendak dalam dirinya, tidak mungkin dua.
Kalau Bapa memiliki dua kehendak dalam dirinya, gimana itu? Itu nggak mungkin. Bapa cuma memiliki kehendak satu. Ketika Bapak mengatakan A, B, nggak ada. Mana A atau B ya? B. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Mana? Bingung Bapaknya. Bisa gila sih Bapak. Aku jadi manusia, aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Nah, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai firman yang keluar dari Bapa? Karena Yesus itu bukan kehendak siapa-siapa selain kehendak Bapa. Maria lagi melamun nih, Maria di kandang kambing. Melamun, dia berpikir. Maria berkata dalam dirinya, aku ingin melahirkan seorang anak. Maka hamil dan melahirkan anak. Kehendak Maria. Atau Yesus yang berkata di keilahiannya dia, aku hendak turun ke bumi ke rahim seorang wanita bernama Maria. Kedatangannya kehendaknya dia sendiri. Atau ada Yusuf, Bapak tiri. Maria lagi tidur kan. Aku ini deh ke dia, biar dia hamil. Berarti kehamilan Maria kehendak Yusuf. Kenapa dikatakan dia datang dari Bapa? Maksudnya Yesus itu adalah ide, buah pikiran Bapa, bukan Maria, bukan Yusuf, bukan Yesus itu sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku, bukan atas kehendak Maria, bukan atas kehendak Yusuf, bukan. Termasuk aku. Tetapi itu semata-mata adalah kehendak Bapa. Aku keluar dari Bapa dan datang dari Bapa. Maksudnya bukan datang dari ide ibuku, bukan datang ide bapak tiriku, tetapi itu murni kalam yang ada datang dari Bapa melalui Roh Kudus. Gabriel datang kepada ibuku pada bulan ke-6 memberitakan bahwa ibuku harus hamil. Aku ini murni keluar dari Bapa, bukan keluar dari gagasan ide manusia. Bapak ibuku aja kaget, kok bisa aku hamil? Apa kata Gabriel? Tuhan yang maha kuasa yang menghendaki, dia yang berkenan di atasmu, maka hamil. Tidak ada yang bisa melarang. Itu yang dimaksud abangku. Jadi kita mempersaksikan iman kita kudu selaras dengan kesaksian Yesus. Wajib selaras kesaksian itu dengan kesaksian Bapa. Inilah anakku. Maksudnya apa? Inilah ide yang berasal dari aku. Aku yang punya ide membuat Maria hamil. Supaya aku memiliki kemudian anak yang lahir tanpa bapak. Manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel. Lahir tanpa bapak biologis. Aku, ini anakku. Kepadanya aku berkenan. Siapa yang percaya padanya? Tidak binasa memperoleh, kecuali melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lah kesaksiannya harus percaya dong. Katanya barang siapa yang percaya kepada anakku. Maksudnya kepada kesaksiannya. Nah, sekarang kita menjadi Kristen, menjadi Katolik atas kesaksian sopo. Bapak kagak, Yesus kagak. Kita ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang berkulup makan babi, itu berdasarkan kesaksian siapa? Yesus kagak, Bapak kagak. Lalu kita bermimpi masuk surga. Mengenal agama kita aja Bapak kagak. Mengenal hari raya kita aja Yesus dan Bapak kagak. Kok kita ini mimpi masuk surga? Gimana ceritanya? Maka mari saudara-saudaraku, kita bersaksi iman ini di hadapan pencipta langit dan bumi. Selaraskan ritme gelombang apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Terlontar dari mulutnya sendiri. Itulah yang kita imani seharusnya hari ini. Jangan yang lain. Kembali ke dalam Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Andai saja Yesus bersaksi sendiri, aku adalah aku adalah Mesias, aku adalah Firman, aku adalah, tanpa ada kesaksian Bapa, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, itu nggak benar. Harus kudu ada validasi
Ada kemudian pengesahan dari Bapa. Iman Kristen ada kesaksian Bapa enggak? Katolik ada kesaksian Bapa enggak? Ibadah Minggu ada kesaksian Bapa enggak? Nyembah Yesus ada kesaksian Bapa enggak? Natalan ada kesaksian Bapa enggak? Ada enggak? Makan babi ada kesaksian Bapa enggak? Tidak bersunat ada kesaksian Bapa enggak? Merasulkan Paulus ada kesaksian Bapa enggak? Enggak ada. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Enggak ada. Mau selamat enggak? Ikuti kesaksian Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Baik ya. Ini pamungkas yang terakhir lah ya. Yohanes 5 ayat 23 ya, dikuatkan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, aku adalah anak Allah. Karena mengapa? Karena 2 kali Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 2 sampai 5 ya, seperti yang biasa kalian kutip. Sama seperti Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, jadi hidup kekal itu ini, definisi hidup kekal itu ini, yaitu satu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita akan hidup kekal kalau kita mengenal dua ini, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tidak pernah ada di Alkitab mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Musa. Tidak ada. Tetapi atau Daniel atau Petrus, tidak ada. Tetapi Yesus berani mendefinisikan dirinya dalam Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dari hadiratmu sebelum dunia ada. Apa itu kemuliaan anak sebelum dunia ada? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Di ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Karena itu apa? Yohanes 5 ayat 43. Ini kesimpulan pembicaraan kita. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi syarat untuk menerima hidup yang kekal itu adalah mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu terima kasih ucapan saya. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Anda lagi-lagi saya katakan kalau bukan terlanjur Kristen nih, full di dalam diri saudara doktrin dan dogma, Anda malu membawa data Yohanes 5 tadi. Kenapa saudaraku? Di situ dikatakan apa? Supaya semua orang menghormati anak. Cara menghormatinya adalah tampar, seret, tonjok, bagikan pakaiannya, telanjangin, tombak, gantung, bunuh. Lalu beritakan ke orang-orang, dia telah mati dengan jalan kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tuh, cara menghormati anak itu gitu. Satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang menghina, menghujat, merendahkan Yesus hanya agama Anda. Supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka menghormati Bapak. Bapak ini bisa ditampar rupanya. Bapak itu bisa diludahin gitu. Bisa ditonjok, bisa diseret. Diarak seperti maling motor. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak. Agama Kristen ini berasal dari mana?
Oh, berasal dari agama yang mana agama ini percaya kepada orang-orang yang menghormati Yesus loh. Ini agama Kristen adalah agama yang sangat menghormati Yesus. Buktinya, ketika orang-orang membunuh Yesus, ketika orang-orang menampar Yesus, mereka tidak berkongkol, mereka marah loh. Oh, mereka sangat menghargai anak. Saudaraku, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, kerja iblis merasuki Yudas dalam kaidah kekristenan adalah suatu tindakan yang terbukti dan berhasil. Dengan kata lain, Kristen berasal dari kesaksian-kesaksian palsu orang-orang Yahudi, imam-imam kepala. Kristen adalah agama yang dibangun dari tipu muslihat orang-orang Farisi di mahkamah agama. Dan konsep kekristenan berasal dari berhasilnya iblis merasuki Yudas. Ingat sekali lagi, andai saja Anda tidak kenyang dengan doktrin gereja, nggak terlanjur Kristen, Anda malu membaca Yohanes 5 nomor 23 tersebut. Supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa yang tidak menghormati anak. Siapa yang menerima hadiah dari iblis ketika iblis berhasil menyalibkan Yesus? Siapa yang menerima hadiah dari orang-orang Farisi ketika mereka melakukan tipu muslihat terhadap Yesus? Siapa yang menerima hadiah dari imam kepala ketika mereka berhasil kemudian melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Kristen, bukan? Ini yang disebut kalian menghormati anak. No, kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa katanya? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Makanya umat Islam itu marah besar ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep. Begitu Natalan atau apalah acara arak-arakan itu salib, kemudian ada orang gondrong dicambuk. Umat Islam itu marah besar. Itu penghinaan terhadap Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran ketika diterangkan kemudian tentang Nabi tersebut, wa ja'alani mubarakan ainama kuntuh. Aku diberkati dimanapun aku berada. Agama Kristen, Yesus sempat ditampar, diludahin, diarak kayak maling motor, lalu kemudian ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dan seterusnya. Apa masih kurang penghinaan itu? Al-Quran mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntuh. Aku diberkati dimanapun aku berada. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku menghormati ibuku. Aku melihat karangan-karangan yang ada dalam kitab saudara, tidak pernah satu kali pun Yesus diberitakan, diceritakan di dalam Bible, 4 kitab kanon dan juga surah Paulus. Tidak pernah sekalipun Yesus memanggil ibu kepada wanita yang melahirkan dengan susah payah. Tunjukkan dalilnya, adakah Yesus pernah memanggil ibu yang melahirkan di Bible dengan panggilan ibu? Ibu, mami, mam. Tidak pernah, satu kali pun tidak pernah. Al-Quran mengatakan wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku diajarkan berbakti kepada ibuku. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati di setiap hidupku, di setiap detik hidupku, enggak pernah aku dikutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Enak kali kau. Sedangkan Yesus itu adalah hamba yang taat. Tak ada alasan yang untuk dikutuk oleh Elohim demi orang-orang jahat. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, yuk mari kita bersaksi tentang Yesus. Akan apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Karena di dalam pengakuan Yesus sendiri, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari percaya kepada Yesus. Maksudnya kita ikuti kesaksiannya. Jangan kesaksian bapak-bapak gereja yang menginginkan perpuluhan. Jangan. Kembali ke ajaran awal. Kembali kepada
Apa yang Yesus tanamkan kepada orang-orang Israel? Hidup kekal adalah mengenal dirinya satu natur, yaitu Rasul yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah Bani Israel. Selesai. Terima kasih Saudara Joe. Silakan belajar lagi, perdalam lagi materi-materinya. Ingat, belajar Bible, lepaskan dulu doktrin dan dogmanya. Belajar betul-betul. Anda bisa membaca itu bahasa Indonesia kok, disusun dengan kata per kata, pasti kita bisa paham. Silakan. Oke. Closing statement ya Bang Zuma ya. Closing statement ya terakhir ya. Boleh. Ya, Silakan. Closing statement. Closing statement saya adalah Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan serahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Jadi Yesus mati di kayu salib, memang itu adalah kehendak Bapa, dan dia menuruti kehendak itu dan dia sudah mengatakannya itu sebelum Yesus menjalani penyaliban. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Saudara. Baik, saya bantah closing statement-nya Anda. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 18. Apa kata beliau? Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, ketika Anda membaca dalil anak manusia dan akan dibunuh oleh mereka, Lukas 22 juga mengatakan begitu. Siapa yang bisa membunuh Yesus? Gak ada. Kecuali Yesus menggorok lehernya sendiri baru bisa. Gak ada. Tidak seorang pun yang mampu mengambil nyawa dariku, melainkan aku sendiri yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Ketika terkait dengan penyaliban, baca Lukas 22 nomor 4344. Sekiranya bisa cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu sendiri. Maka seorang malaikat turun ke bumi, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Anda baca Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia tidak akan pernah mau bunuh diri, tidak akan pernah mau. Berarti tidak ada manusia yang bisa membunuh Yesus. Jangankan manusia, iblis pun gagak. Dia terangkat ke langit sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa, tak ada yang lain. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Markus 9 ya. Nomor berapa itu? 30-31. Lalu mereka membunuh dia, dan setelah dia dibunuh, pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Yesus berkata dia, bukan aku, dia. Saya kira begitu Saudara. Silakan Anda baca Yohanes 10:18. Tidak akan ada yang pernah bisa membunuh Yesus. Hansip Romawi, Gak bisa. Hansip Romawi mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur gak akan pernah sanggup membunuh Yesus. Yakin dan percaya. Yesus orang mulia, dari sejak lahir aja sudah diproklamirkan oleh malaikat. Ibunya orang suci. Orang mulia Yesus itu, jangan macam-macam. Backingan Yesus itu bro, seluruh malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi. Pencipta langit dan bumi backingannya. Ada yang berani bunuh? Pret. Gak mungkin ada, gak mungkin. Makanya dia pede. Apa kata dia? Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mau gak dibunuh sama mereka? Nehi mericik itu berjahe, aja. Emang dia siapa? Jadi nggak ada itu, Bung. Tapi sekali lagi, itu iman saudara, kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Saya menghargai itu. Ini cuma diskusi supaya kita melenturkan saraf-saraf kita agar kita kembali kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan karena pembodohan orang-orang menginginkan duit dari kita, tetapi betul-betul dari untaian kata demi kata yang kita kemudian pelajari karena kita punya alat untuk memahami itu, yaitu akal dari Tuhan. Silakan. Ya, istirahat dulu Bang Josben ya. Alhamdulillah. Bang Vicky, selamat malam. Bang Vicky ini sudah dipersimpangkan, Guru. Beliau tidak percaya doktrin-doktrin gereja.
Dia kayaknya sudah mau login beliaunya. Ya, Silakan Bang Vicky, dibuka mute-nya Bang Vicky. Masya Allah ya Ustadz Arif ya. Aca-aca nehi-nehi gitu. Aca-aca nih ini. Ini Silakan ini. Vigi ini dari Katolik. Mungkin saya anggap adik saya. Kemarin juga sempat saya mau mendalami dan belajar di sini. Mungkin izinkan saya selaku adiknya Bang Gurunda. Silakan. Karena setiap saya mau memberikan dalil di dalam ayat suci Al-Quran terkait surah Al-Maidah ayat 116, saya tidak pernah sampai untuk membacakan dan menjelaskan sesuai dengan tafsir. Pasti akan nangis. Mungkin dari sini Gurunda izin mohon bisa dipaparkan bagaimana di Al-Quran tentang baginda Nabiullah Isa alaihissalam. Jaringan ya. Ya, bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu di ayat tersebut dan bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban. Begitu Gurunda, surah Al-Maidah ayat 116 Gurunda. Masya Allah. Ya. Silakan. Silakan Vicky, dibuka mute-nya dulu Vicky. Vicky, monitor Vicky. Vicky. Bang Vicky. Vigi. Dek, dibuka dek, mic-nya dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku, Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustadz perempuan. Kirain laki-laki. Manggut, Waalaikumsalam. Dari Katolik deh. Baal, Kang Dito. Lanjut, Ada ini dari Bang Haji Katolik. Indra. Iya, dari Katolik beliau. Gurunda. Oh iya. Iya. Siapa namanya, Dek? Tuh. Bunda Rahma. Piki, Piki, Gurunda. Oh, bukan adik yang tadi mau ini, bukan? Kita itu Kak. Ketiduran kayaknya dia. Bukan. Akhi Indra, barakallah fik, syukran. Akhina, barakallah fikum. Gemetaran menyimak tadi ini. Kelihatannya cahaya hidayah sudah ada. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Ya, kayaknya ada jauh dari berangkat. Terlalu Turun dulu lama. Bang Zuma. Terima kasih ya Bang Zuma. Makasih saudara Oh, Jos. iya Bang Jospes. Saudaraku Maafin diskusi Tuhan. dengan baik. Masya Allah. Saya suka cara diskusi seperti itu, suka saya. Itu mengedukasi gitu. Silakan pertahankan argumentasi sesuai dengan dogma doktrin. Silakan. Tapi jangan berdasarkan doktrin Anda mau mengalahkan kekuatan akal. Tak akan pernah sanggup itu. Akal Anda mau kalahkan dengan doktrin, sama halnya ketika kita melihat kotoran kambing. Saya katakan itu kotoran kambing. Doktrin Anda katakan enggak, ini coklat. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menang. Mau sampai mulut robek, sampai kuping bilang coklat, itu tak akan pernah berubah jadi coklat. Tetap aja itu kotoran kambing. Silakan. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik, masih ada satu slot ini. Waduh, ada pejabat guru surga ini dari tadi. Coba saya naikkan ini dulu, siapa tahu Kristen. Sambil bantu tetep layar, teman-teman, yuk serentak 4.000 penonton. Tetep layar, yuk, posting ulang yang belum posting ulang. San, selamat malam, San. Selamat malam, Ya, agamanya apa, Bang? Islam Bang. Oh, kalau Islam di bawah dulu, Bang, ya. Satu slot untuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ya, Assalamualaikum dulu, Abangku. Mohon maaf, Bang. Sedikit Ketiduran FG itu ketiduran tuh. sedikit Gurunda boleh masuk Gurunda sedikit ya. Silakan, saudara Oh, Pian cerdas. Sebenarnya saya ada ini ada peringatan dari TikTok. Baal kamu diam aja, saya ini katanya kena ban katanya. Begitu benar. Jadi gini ya, teman-teman Kristen kan selalu mengutip Yohanes 1. Tadi ya di closing dari siapa? Jospen itu Yohanes 20. Jadi kita ada star gitu, startnya dari 1, endingnya nanti di 20 atau 21 ya. Di Yohanes 1 ini di closingnya itu
kan dari Yohanes 1 pada mulanya firman dan lain-lain, itu closingnya itu di ayat berikutnya di ayat 39 itu di closing sebenarnya bahwa poin-poin nomor 1 sampai berikutnya itu semua muridnya, murid-murid Yesus yang pertama nih, itu bersaksi bukan Yesus Tuhan, tetapi di situ adalah Mesias, gitu kan. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan di hari mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus. Yesus adalah Andreas, Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, bukan Tuhan, kan gitu. Bagus ya. Dan kalau kita belajar tentang bagaimana kan dikatakan bahwa Yohanes ini adalah termasuk kitab sinoptik itu siapa Jospen itu terlalu kurang belajar. Padahal saya sudah katakan bahwa Yohanes ini adalah bukan kitab sinoptik atau bukan buku karangan sinoptik. Yang buku sinoptik ini adalah Markus, Matius, Lukas. Kenapa Yohanes tidak dimasukkan ke dalam kitab sinoptik? Karena Yohanes tidak berbicara tentang kehidupan yang real, kehidupan tentang Yesus. Makanya di Bapak-Bapak Gereja Awal tidak dimasukkan. Ini hanyalah filsafat dan teologi dari pemahaman Yohanes. Jadi poin Yohanes 1 itu berbicara keseluruhan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi adalah Mesias. Di closing oleh Yohanes sendiri, dia adalah Mesias. Murid-muridnya mengaku Mesias. Di sini perikopnya jelas murid-murid Yesus yang pertama mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bukan Tuhan ya. Tetapi Bapak Gereja berputar-putar di sana Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal Yohanes sudah menjelaskan bahwa bahwa Yesus adalah Mesias. Dari cerita Yohanes dari bab 1 ya sampai 21 itu di closing oleh Yohanes itu di Yohanes 20. Yohanes 20 nomor 30 closing dari Yohanes. Jadi Yohanes ini tidak berbicara bahwa Yesus Tuhan. Perikopnya jelas di Yohanes 20 nomor 30 closing dari Yohanes. Ya. Maksud Injil ini dicatat. Nah, jadi Injil dari Matius 1 sampai selanjutnya 21 di closing di 20 begini. Maksud Injil dicatat. Ini perikopnya. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Ini penulisan Yohanes yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, bukan Yesus Tuhan. Jadi Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 sampai terakhir, jadi start from end di sini ya. Jelas bahwa Yohanes sedang bercerita tentang Yesus itu adalah Mesias, bukan Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat, yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi teman-teman itu aja closing dari Yohanes, bahwa Yohanes sedang bercerita tentang Yesus adalah Mesias dan bukan Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Guru Juma, makasih. Oke, Memang izin pintar kita kawan sapa saya. Werdo. Kristen saudara, Malam, salam. Shalom, tutup, silakan. Diskusi sama guru kami ya, Bang Werdo. Ya, Tuhan lahir selamat dan malam. mati, silakan. Selamat malam semua. Iya, Alam, semangat malam, Bang. Boleh bertanya, Bang Juma? Boleh. Kalau kata Injil yang ada di Al-Quran itu ada di tahun berapa ya, Bang Juma? Kata Injil itu sejak Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, baru ada kata Injil muncul. Ada datanya yang akurat gitu menurut Al-Quran aja Bang, Al-Quran. kalau yang saya tahu Al-Quran aja. Injil itu setelah Nabi Muhammad itu meninggal baru ada kata Injil, Bang Juma. Bukan, Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Quran. Nabi Saya nggak Muhammad. nanya Al-Qurannya, Bang Juma.
Kan Anda Saya bertanya nanya kata Injil. kata Tidak ada Injilnya kata Injil sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Nggak ada kata Injil itu. Itu hanya ada di Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 46. Coba Anda lihat. ada data yang eh, untuk bukti. Al-Ma'idah ayat 46. Itu jelas bagi kami umat Islam. Saya nggak bisa open camp ya. Kalau bisa saya akan tunjukkan kalau kata Injil itu 200 setelah Rasulullah. Nggak ada. Wa atainahul Injil fihi hudal wa nur wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kami menurunkan, kemudian kami membenarkan kemudian kitab suci yang datang sebelumnya, yaitu Torah. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa atainahul Injil. Ada, dan itu diajarkan Nabi Muhammad pada saat beliau menerima wahyu tersebut. Dan Kristen di Indonesia ikut-ikutan. Biar dianggap paten. Mereka juga pakai istilah Injil. Padahal di Bible itu nggak ada. Injil itu nggak ada di Bible. Barangkali yang dimaksud Injil Muqaddas Brunei yang ke abad 9 itu. 9, abad 9. Lebih dulu Al-Quran. Lebih dulu Al-Quran dari Al-Muqaddas. Alkitab Al-Muqaddas. Saya ada data, Bang Juma. Ya. Menurut filologi, Mm-mm. itu kata Injil di sekitaran Arab itu ada setelah Rasul Nabi Muhammad ya. 200 setelah meninggal Nabi Muhammad. Itu baru ada kata Injil. Kalau sebelumnya saya nggak tahu kata Injil itu dari mana. Ya, kalau kami umat Islam, Al-Quran kami itu terlontar dari lisan beliau. Maka Al-Quran ini mau tidak mau kami pahami bahwa ketika Al-Quran mengatakan wa atainahul Injil, maka ya kata Injil ini udah disuarakan oleh Nabi Muhammad. Diam. Diam, saya udah bilang dari tadi diam. Kau ya, besok pagi aku kasih sarapan besok. Katanya mau pesan bubur kacang hijau. Ah, cerewet kau, udah aku buatkan besok kau. Diam betul Ki Guru Danu tadi. Masya Allah. Iya, sepupunya Bom-Bom. Peliharaan di sini. Bang Wendo coba baca sejarah baik-baik Bang Wendo. Ya, Ya, menurut jadi- sejarah ini saya berbicara. Bukan Oke, kami dulu iman. saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi begini Bang Wendo ya. Oke. Kata Injil Kipasnya itu, itu Bang, kipasnya dijauhin dulu Bang, window. tahan dulu, Bang Wendo. Ya, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Sebelum Rasulullah lahir pun, ya, kata Injil itu sudah masuk dalam budaya Arab. Dibawa oleh pendeta Waraka bin Nawfal, dibawa oleh pendeta Buhairah, dan masih banyak tokoh-tokoh dari kalangannya Nasrani pada saat Tolong itu sertakan data empirisnya, menyebut Bang. Maaf. menyebut Evangelion ya. Jadi sebelum Rasulullah lahir pun ya itu sudah banyak ya tokoh-tokoh Nasrani yang masuk berdagang ke tanah Arab. Belajar sejarah Bang. Jadi kalau Anda bilang 200 tahun sebelum sebelum Masehi, Anda salah. Hanya Allah mewahyukan ulang kepada Rasulullah dengan sebutan kata Injil di surat Al-Imran ya, surat ketiga ayat ketiga Bang. Ya, sekarang pertanyaannya, ketika Anda memaksa narasi Anda bilang masuk di nanti 200 tahun setelah Rasulullah meninggal, Anda salah besar. Pendeta Buhairah, pendeta Waraka bin Nawfal itu sudah bercerita banyak di tengah-tengah budaya Arab. Sudah bercerita tentang Injil. Makanya diwahyukan ulang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dulu, Bang. Abang minta sekali lagi tampilkan data. Bahaya, Bang, tampilkan data sini rungkat terus. Ya, itu mungkin sedikit dari saya supaya Abang belajar lebih baik sejarah, Bang, ya. Perkembangan agama Kristen dari kemana saja. Kalau saya cerita terlalu panjang, Bang. Ya, Abang dapat 1 SKS, ya. Itu sedikit, silakan lanjut, Bang. Silakan. Berarti tidak bisa menampilkan data ya yang bisa membuktikan argumen Anda ya. Saya tidak tampilkan data. Anda paksa saya. Coba kalau ada, Mana? mana coba? Saya mau lihat. Iya, saya tidak tampilkan data. Coba, mana datanya? 200 tahun filologi. Saya juga ini belajar filologi. Abang tahu apa filologi, Bang? Ngerti filologi? Tidak, filologi itu apa? Abang bicara filologi aja Abang tidak tahu. Berarti nggak ada ya? Fake-nya Ya, ada. Abang ada punya data. Abang punya data enggak? Oh, ada. Data ada? Saya ngomong berarti Nah, ada. mana coba tampilkan? Coba tampilkan, coba. Coba. Jangan berbohong sini, Bang. Enggak bagus kalau kita menipu-nipu, enggak bagus, Bang. Iya. Saya ini ahli dalam sejarah kristologi ya, A sampai Z. Berkembangnya dia mulai dari abad ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai masuk abad ke-20 saya pelajari. Saya tahu tokoh-tokohnya. Bahkan penulisan Bible saya tahu Google banyak tokoh-tokohnya. loh, Bang. Coba Abang Kan keyword gitu. di Poinnya keyword begini. Poinnya begini, Injil Bang. ada tahun berapa? Tahan dulu. Poinnya begini. Ketika pendeta Buhairah sudah ada sebelum Rasulullah lahir, ketika pendeta Waraka bin Nawfal sudah ada. Sekarang pertanyaan, kau pakai logika saja. Kau pakai logika. Ketika pendeta-pendeta ini sudah ada dalam budaya Arab, sudah hidup dalam budaya Arab, apakah mereka tidak pernah menyebut Injil? Menyebut. Belum, Bang. Allah mewahyukan ulang itu Belum ada kata dalam Injil. Al-Quran. Sekarang Anda paksa saya di tampilkan zaman Nabi data. Muhammad nggak ada Mana kata data Injil. Anda? Data Anda mana? Coba tampilkan, coba. Mana data Anda, coba. Jangan datanya kiamat kau bawa ke sini ya. Gurumu aja ketemu saya lari-lari terus, tidak pernah mau debat dengan saya. Jangan datanya kiamat kau bawa ke sini. Nah, coba kau tampilkan, coba. Kau paksa saya tampilkan data, kau aja tidak tampilkan data. Tidak satu pun ceritamu ada datanya dalam sejarah, coba. Coba data kau coba. Di Google banyak, Bang. Di Google banyak. Kau Ini nggak percaya bisa open Google? cam ini. Kalau bisa saya Makanya jangan paksa orang tampilkan data, Bang. Kalau Abang sendiri tidak bisa tampilkan. Ketika kita mirroring, Anda tidak bisa apa-apa. Saya nanya filologi sama Anda tidak ngerti. Bagaimana mau bicara filologi, Bang? Anda tidak ngerti. Gimana cerita itu? Coba. Coba Abang kan tadi bilang dari filologi itu ditemukan data bahwa kata Injil itu baru masuk ya, 200 tahun setelah Rasulullah dinyatakan meninggal. Coba kau terangkan dulu apa itu filologi. Coba itu aja coba. berarti nggak ada ya data yang mendukung ya argumen Anda. Anda mana data Anda? Data Anda mana? Jangan bilang banyak di Google, Bang. Bukan diskusi itu namanya. Datamu mana? Kau paksa orang tampilkan data, kau aja tidak tampilkan data. Diskusi yang betul, Bang. Abang ngerti ranah dialektika? Ranah dialektika ini ya, dasarnya kita bertukar knowledge, bertukar pengetahuan. Anda paksa saya tampilkan data, Anda sendiri tidak tampilkan data. Bagaimana kita bertukar knowledge? Kalau kita berdialektika, Bang, ya. Anda tidak ada data. Konstruksi berpikir. Berarti ya. Anda bisa jelaskan Anda supaya Anda paham Selamat berdialektika. malam, Bang. Saya turun ya. Iya, Anda tidak mampu kan? Jadi Al-Quran itu Oh, campur begitu. tangan manusia itu nggak ada ya. Nah, sudah. Kalau Anda mau turun aja, karena Anda tidak ada ilmu. Tuh, coba. Saya baru ngomong gitu kok sudah kabur. Karena kau bicara satu narasi yang kau tidak ngerti. Bagaimana caranya mau kok mengedukasi, mau membagi pengetahuanmu. Kalau kau bicara narasi saya kau tidak ngerti. Saya bertanya filologi saya kau tidak ngerti. Bagaimana caranya? Kau paksa orang tampilkan data, begitu kita mirroring kau tidak bisa tampilkan data. Itu kalau kita berdialektika, Bang, ya. Konstruksi berpikir kita itu harus melahirkan atau menciptakan yang disebut kalau dalam dunia akademisi disebut itu the force of the better argument. Kekuatan argumen yang lebih baik. Bukan strength of the worst argument, kekuatan yang lebih buruk. Anda naik di sini Anda hanya menampilkan argumen yang lebih buruk. Tidak laku, Bang, dalam dunia dialektika.
Apalagi kawan-kawan di atas ini rata-rata bisa ilmu mantik. Kan begitu. Anda bicara sejarah, tapi Anda tidak ngerti apa itu sejarah. Anda bicara filologi, Anda tidak ngerti apa filologi. Bagaimana Anda ini? Ini saya katakan sama kalian. Kalian membawa narasi yang kalian tidak ngerti. Bagaimana kita mendapat edukasi? Nah, begitu kira-kira. Ya, silakan lanjut, Bang. Silakan. Berarti Al-Quran ini ada campur tangan manusia. Karena baru ada kata Injil 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kata Roh Kudus yang nanti di Indonesia baru ada di dalam Bible? Bagaimana dengan Jumat Agung yang tidak pernah ada di Bible? Ada kata kalam, ada kata berkat, ada kata doa, ada kata Allah, ada kata Alkitab, ada kata imam, iman. Berarti Bible itu ada campur tangan manusia. Dulu-dulu tidak ada kata ayat di dalam Bible. Dulu-dulu tidak ada kata kalam. Nanti di Indonesia baru ada. Berarti Bible sudah terkontaminasi dengan tangan manusia. Hah? Nah? Oke, kau dengar tadi nggak itu orang ngomong? Kek? Kek? Tokek? Alhamdulillah dia sudah tidur, teman-teman. Habis makan bubur kacang hijau tidur dia. Cuman ada ini, PR saya dibuat sama dia. Bang, besok kalau abang tidak tunaikan janjinya, aku tinggalkan rumah ini, kata dia. Dia nagih ini, kemangi kawan-kawan. Dia dengar saya debat, dia pun ingin pakai kemangi. Ya Allah ya Karim. Toke, kok kayak gue masak kau toke. Lanjut. Kita tunggu Oten yang sedikit berisi, silakan. Selamat malam, Aan Liang. Ya, halo, selamat malam, Kak. Kristen. Ya, betul. Nah, itu yang kami tunggu. Silakan. Silakan diskusi, Bang. Oh, bukan diskusi sih, mau nanya-nanya doang. Bisa nggak? Tapi siap ditanya balik, Bang, ya, karena ini diskusi dua arah. Silakan. Silakan Bang Aan, kalau orang hanya mau belajar silakan. Boleh ya? Udah, ya. Bisa aja Ya, sih. boleh. Bisa aja sih, cuman kalau nggak bisa jawab ya dimaklumi ya. Iya, Bang. Ini mau nanya, Bang. Nanya ke siapa nih, Bang? Ke Gurunda, ke Bang Zuma, silakan. Oh, Bang Cuma. Mau nanya, Bang, ini Islam itu tersebarnya melalui apa sih, Bang? Islam itu tersebar melalui seruan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah dan mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi Islam itu disebar dengan cara dakwah, seruan kepada manusia, agar manusia itu kembali kepada fitrah, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Begitu, Bung. Sama seperti Islam masuk ke Nusantara, yaitu dengan diseru, dengan orang yang membawanya, pedagang-pedagang Arab membawa ke Nusantara ini, ya sambil berdagang mereka kemudian mempraktekkan, memberikan contoh bagaimana menjadi hamba Tuhan dan Tuhan yang mana yang benar, sehingga pribumi melihat pola keagamaan para pedagang Arab ini itu benar-benar mencerminkan kedamaian. Maka mereka ya secara sadar mengikuti agama Islam itu. Begitu, Bung.
boleh lanjut lagi nanyanya, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ini saya masih ragu-ragu Bang, kan Islam kan pas Islam muncul kan pas Muhammad nerima wahyu kan Bang. Iya. Nah, pas wahyu itu diterima oleh Muhammad, Muhammad menyebar wahyu itu melalui apa Bang? Melalui Dakwah. Al-Quran melalui Al-Quran itu apa? Oh, dakwah ya. Oh. Iya. Setiap kali beliau mendapatkan wahyu, beliau sampaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang ada di sekelilingnya kemudian percaya kepada beliau, ya ikut. Oh, gitu ya. Iya. Diajarkan, misalnya nih, Nabi Muhammad mengajarkan, wahai manusia, katakanlah Tuhan itu satu. Kalau ada ajakan mengatakan Tuhan itu satu, apakah saudara Aan itu mau mengikuti ajakan itu? Mau atau tidak, Bang? Ya, kalau misalnya kalau orang ngajar kita pada hal yang baik, ya kita ikuti lah. Ya, terkait yang tadi. Nabi Muhammad datang mengajarkan bangsa Arab penyembah dewa-dewa, penyembah kemudian patung-patung berhala, mengajarkan kul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, Allah itu ahad. Menurut saudara Aan, Anda ikut nggak dengan konsep itu? Atau Anda ikut Tuhan itu ada 5, Tuhan itu ada 6? Mana yang Anda ikuti? Tuhan ada 5 atau Tuhan ada 1? Ya Tuhan yang satu lah. Nah, tuh. Kedua, Nabi Muhammad mengajarkan kepada bangsa Arab kala itu, Allahus Samad. Tuhan yang satu itu adalah segala-galanya tergantung kepadanya. Segala makhluk tergantung kepadanya. Segala alam semesta tergantung kepadanya. Bukan dia tergantung kepada makhluk. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Nasib makhluk itu berada di tangannya. Nah, menurut saudara, ketika datang ajaran ini, Tuhan itu satu, Anda terima. Tuhan itu tempat kemudian mengharap, Tuhan itu tempat berdoa, Tuhan itu tempat bergantung, ataukah Tuhan yang bergantung kepada makhluknya? Yang mana yang Anda pilih? Tuhan tempat bergantung atau Tuhan digantung? Mana yang Anda pilih? Yang pertama apa ya namanya itu ya, hidup itu tergantung Tuhan sih Bang. Nah, 2 poin. 2 poin. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengajarkan tuh kepada bangsa Arab, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak bersilsilah, dan tidak diperanakkan. Dibandingkan ada Tuhan beranak cucu, sehingga ada sepupu Tuhan, opung Tuhan, tante Tuhan. Nah, mana yang Anda pilih kira-kira ketika ajaran itu sampai kepada Anda? Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan. Atau Tuhan diperanakkan oleh Tuhan lain? Mana yang Anda pilih? Tergantung konsepnya Bang. Tergantung konsep. Iya. Jadi kalau Tuhan tidak diperanakkan artinya kan Tuhan tidak beranak, dan tidak diperanakkan artinya Tuhan itu kembali kepada konsep awal. Tuhan itu satu. Kalau Tuhan beranak berarti Tuhan itu banyak. Kira-kira mana yang Anda pahami? Tadi apakah Anda ingin meninggalkan konsep awal Tuhan itu satu atau Tuhan itu banyak? Tuhan itu satu sih, tetap besar. Ya, berarti lam yalid walam yulad, sama aja. Nah, yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengannya. Tak ada satupun yang sama dengan Tuhan itu. Tidak ada. Kekuatan apapun itu, kekuatan Tuhan masih di atas.
Kehebatan apapun, kehebatan Tuhan masih di atas. Kuasa apapun, kuasa Tuhan masih di atas. Lam yalid walam yulad, habis itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu pun yang setara dengan Tuhan. Anda setuju nggak dengan itu? Setuju sih, tapi saya masih ragu Bang di situ. Iya, nggak apa-apa saudaraku. Katanya, Artinya bahwa andai saja Anda sesama dengan Nabi Muhammad, maka Anda pun akan ikut kepada Nabi Muhammad. Dibandingkan Anda ikut kepada agama-agama pagan yang ada di sekelilingnya. Dewa itu banyak, Tuhan itu ada beberapa pribadi, Tuhan itu bergantung kepada makhluknya, dia minta ikan kepada makhluknya, Tuhan itu diperanakkan oleh manusia, kemudian Tuhan itu serupa dengan makhluknya, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Nah, andaikan Anda sesama dengan Nabi Muhammad pun, Anda pun ikut menjadi umatnya. Itulah cara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam sampai hari ini. Begitu, saudara. tapi kan itu ada itu Bang, pas Tuhan menciptakan manusia kan dia ngomong ke malaikatnya, mari kita menciptakan manusia yang secitra dengan kita. Bukankah Enggak artinya, gitu. bukankah itu artinya manusia itu memiliki keserupaan dengan Tuhan Bang? Bukan Bukan berarti begitu. Bukan kekuatannya begitu, atau saudaraku. gimana Bang? Di situ salah terjemah. Di situ bukan kata kita, tapi itu adalah kata kami. Baiklah kami menciptakan manusia. Kami di situ Bang, bukan kita. Beshel menu, paket matenu. Itu jelas itu. Jadi ketika dikatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami, itu tidak dikatakan kita di sana. Kita dengan kami itu beda Bang. Sehingga ketika dikatakan serupa dengan gambar kami, maksudnya kami menggambar, membuat sketsa. Dan setelah kami membuat sketsa, gambar kami itu kami buat betul-betul jadi manusia yang serupa dengan gambar kami ini. Sama seperti